Halo teman-teman semua, terima kasih nih buat kalian yang sudah setia menonton channel aku. Semoga kalian yang nonton channel aku lolos nih di CPNS tahun 2021 ini. Oke nih, udah pada nonton belum nih video aku tentang latihan soal lembaga negara part 1 dan part 2 nih? Nah teman-teman, itu kan hanya sekadar latihan soal ya. Sedangkan teman-teman, untuk tugas dan wewenang lembaga negara itu terpisah-pisah nih pasal-pasalnya. Nih, misalkan untuk presiden ya, itu wewenangnya ada di pasal 5. Nah, selanjutnya lagi ada di pasal 11 ya, misalkan. Nah, makanya teman-teman di video aku ini, aku buatkan khusus nih buat kalian berupa ringkasan tugas dan wewenang setiap lembaga negara, tentunya berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Oke, siap ya teman-teman? Ayo kita simak bersama. Nah, yang pertama ini ada Lembaga Negara Majelis Permusyawaratan Rakyat ya, atau kita sebut MPR. Nah, berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945, dia punya 3 wewenang nih teman-teman. Yang pertama itu mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar berdasarkan pasal 3 ayat 1. Kemudian melantik presiden dan atau wakil presiden. Ya, ini ada di pasal 3 ayat 2. Dan yang terakhir yaitu hanya dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Nah, ini berdasarkan pasal 3 ayat 3. Nah, teman-teman harus tahu nih, ketika Majelis Permusyawaratan Rakyat memutuskan untuk memberhentikan presiden dan atau wakil presiden, nah ini sebenarnya terlebih dahulu nih ada usulan ya atau ada pendapat nih dari Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan nih misalkan presiden melakukan korupsi ya. Nah, DPR ini pertama-tama itu mengajukan dulu nih dugaan mereka atau pendapat mereka kepada Mahkamah Konstitusi. Nah, nanti Mahkamah Konstitusi inilah yang akan berwenang untuk menyelidiki ya, untuk memeriksa apakah pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut dapat diterima. Nah, kalau misalkan diterima, baru nih bisa diteruskan ke Majelis Permusyawaratan Rakyat ya. Nantinya Majelis Permusyawaratan Rakyat lah yang akan menyelenggarakan sidang nih ya. Gitu teman-teman, paham ya? Kita lanjut nih ke lembaga negara yang kedua. Nah, yang kedua ini lembaga negara yaitu presiden ya teman-teman. Nah, wewenang presiden ini bisa dibilang paling banyak nih. Jadi presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat nih teman-teman yang paling banyak nih wewenangnya ya. Ini berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, di sini kan antar pasal ya atau antar ayat itu seringkali ada kata-kata yang sama nih teman-teman ya. Jadi di sini aku udah buat ringkasannya. Oke, kita simak ya teman-teman. Nah, yang pertama itu ada mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat ya, itu berdasarkan pasal 5 ayat 1. Nah, contohnya rancangan undang-undang apa sih? Nah, contohnya adalah rancangan undang-undang APBN. Nah, nantinya Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat nih akan membahas bersama nih teman-teman rancangan undang-undangnya ya. Kalau misalkan mereka sama-sama setuju, nah maka rancangan undang-undang khususnya untuk APBN bisa diundangkan ya, bisa diberlakukan. Tapi ingat teman-teman, kalau misalkan rancangan undang-undang tersebut ya untuk yang APBN itu tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka rancangan undang-undang APBN tahun itu tidak bisa dilaksanakan tuh rancangannya, melainkan tetap menjalankan APBN tahun yang lalu. Oke? Nah, selanjutnya yang kedua itu menetapkan. Nah, di sini ada 2 hal nih teman-teman. Yang pertama itu menetapkan peraturan pemerintah ya atau PP untuk menjalankan undang-undang. Yang kedua menetapkan Perpu. Oke? Yang ketiga, wewenang presiden itu mengesahkan. Yang disahkan yaitu undang-undang ya. Selanjutnya, memegang. Nah, di sini memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Ya, ini berdasarkan pasal 10. Selanjutnya, menyatakan. Nah, di sini ada 2 hal nih, teman-teman. Yang pertama, menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Ini ada di pasal 11 ayat 1. Dan yang kedua, menyatakan keadaan bahaya. Ya, ini di pasal 12. Oke, kita lanjut, teman-teman. Nah, selanjutnya, kata memberi. Di sini terbagi menjadi 3, yaitu memberi grasi dan rehabilitasi. Ini ada di pasal 14 ayat 1. Kemudian amnesti dan abolisi di pasal 14 ayat 2 ya. Nah, ingat teman-teman, 4 hak ya, 4 hak istimewa dari presiden ya, yaitu grasi, rehabilitasi, amnesti dan juga abolisi. Nah, kalau untuk grasi dan rehabilitasi nih,
presiden harus memperhatikan pertimbangan siapa teman-teman? Pertimbangan Mahkamah Agung ya. Nah, untuk amnesti dan abolisi, presiden harus memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Jangan sampai ketukar ya teman-teman. Aku udah pernah jelasin di video aku sebelumnya. Oke. Nah, selanjutnya itu presiden bisa memberi tanda gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan. Ya, ini berdasarkan pasal 15. Selanjutnya nih, presiden dapat membentuk suatu dewan pertimbangan ya. Nah, presiden juga bisa mengangkat duta dan konsul. Ini ada di pasal 13 ayat 1. Nah, teman-teman, ketika presiden menerima nih penempatan duta dari negara lain ya, presiden harus memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Oke. Nah, selanjutnya ini yang terakhir nih teman-teman. Presiden dapat mengangkat dan memberhentikan, yaitu pertama, menteri-menteri negara. Ya, ini di pasal 17 ayat 2. Kemudian, mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial di pasal 24B ayat 3. Oke, mungkin teman-teman silahkan nih yang tadi mau screenshot untuk bahan pembelajaran teman-teman, aku persilahkan ya. Oke teman-teman, kita lanjut nih ke lembaga negara yang ketiga, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, ingat teman-teman, Dewan Perwakilan Rakyat berfungsi sebagai lembaga legislatif ya. Kalau tadi presiden eksekutif, DPR dan juga MPR merupakan lembaga legislatif. Oke. Nah, di sini tugas atau wewenang dari DPR yaitu memberikan persetujuan. Pertama, ketika presiden menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Oke. Kemudian memberikan persetujuan ketika ada perjanjian internasional lainnya. Ya, teman-teman. Kemudian ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kemudian rancangan undang-undang APBN ya, tadi udah aku sebutkan. Dan ketika ada nih pengangkatan calon hakim agung. Nah, ini kan kalau pengangkatan calon hakim agung ini harus tetap dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat ya. Sama juga halnya ketika ada pengangkatan anggota Komisi Yudisial ya. Dia harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Oke, masih banyak nih teman-teman tugas dari Dewan Perwakilan Rakyat. Kita lihat ya. Memberi usul ya. Di sini Dewan Perwakilan Rakyat bisa nih memberi usul untuk memberhentikan presiden dan atau wakil presiden. Nah, tadi aku juga udah jelaskan ya teman-teman. Kalau misalkan ada dugaan nih presiden atau wakil presiden melakukan korupsi nih ya, Dewan Perwakilan Rakyat dapat memberikan usul kepada siapa? Kepada Mahkamah Konstitusi ya. Kalau Mahkamah Konstitusi menyetujui juga, berarti nantinya akan diteruskan ke Majelis Permusyawaratan Rakyat. Oke teman-teman. Nah, selanjutnya Dewan Perwakilan Rakyat ini memberikan pertimbangan. Yang pertama, ketika ada pengangkatan duta dan penempatan duta dari negara lain ya, tadi juga udah aku sebutkan. Kemudian ketika presiden nih memberi amnesti dan abolisi ya, ini juga tadi udah aku sebutin teman-teman. Dan yang ketiga, ketika ada nih rancangan undang-undang APBN ya. Selanjutnya, Dewan Perwakilan Rakyat juga berwenang untuk membentuk undang-undang. Ya, ini ada di pasal 20 ayat 1. Selanjutnya, Dewan Perwakilan Rakyat juga dapat memilih anggota BPK. Ya, ini ada di pasal 23 F ayat 1. Nah, teman-teman, sekarang kita saatnya nih ingin mengetahui nih penjelasan tentang hak dan fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat. Kita lihat ya teman-teman. Dewan Perwakilan Rakyat itu memiliki 3 fungsi. Kalau kalian udah lihat di video aku sebelumnya, kalian pasti tahu nih ya. Pertama itu fungsi legislasi. Fungsi membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Contohnya rancangan undang-undang APBN. Oke. Kemudian yang kedua, fungsi anggaran. Fungsi menyusun dan menetapkan APBN bersama presiden dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah ya. Nah, yang ketiga itu fungsi pengawasan, di mana di sini fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya. Nah, kalau ada usulan nih ya, ada pendapat dari DPR tadi tentang presiden ketika dia melakukan diduga nih melakukan tindakan korupsi. Nah, itu juga merupakan fungsi pengawasan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Oke, diingat baik-baik ya teman-teman. Kita lanjut nih, sekarang kan udah membahas fungsi, selanjutnya kita bahas tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk bisa melaksanakan fungsi-fungsinya, Dewan Perwakilan Rakyat diberi hak
interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat ya. Hak interpelasi apa sih? Hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah. Kemudian hak angket itu adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dan yang ketiga, hak menyatakan pendapat. Hak DPR sebagai lembaga untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah. Nah, sekian nih teman-teman untuk penjelasan tentang Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya kita lihat, ya ini dia, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Nah, wewenangnya yang pertama itu mengajukan, membahas, dan juga melakukan pengawasan nih rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi, perimbangan keuangan pusat dan daerah. Ya, untuk DPD ini ada di pasal 22D nih teman-teman. Nah, selanjutnya DPD juga dapat mengajukan pertimbangan dan pengawasan atas rancangan undang-undang APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Ya, jadi untuk ketika sudah berlaku nih undang-undang APBN misalkan. Nah, Dewan Perwakilan Daerah juga dapat melakukan pengawasan. Oke, teman-teman? Nah, ini sudah ya kita bahas tentang Dewan Perwakilan Daerah. Selanjutnya, Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, dia berfungsi sebagai lembaga eksaminatif ya. Aku udah buatkan bagan di videoku sebelumnya. Silakan yang belum nonton, silakan teman-teman tonton ya. Nah, untuk BPK ya atau Badan Pemeriksa Keuangan, ini wewenangnya untuk mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan negara dan juga daerah serta menyampaikan hasil pemeriksaan kepada DPR, DPD, dan DPRD. Ya, teman-teman. Nantinya hasil pemeriksaan ini akan ditindaklanjuti nih teman-teman oleh DPR, DPD, dan DPRD tersebut. Oke? Selanjutnya, Mahkamah Agung. Nah, kita udah masuk nih teman-teman ke lembaga peradilan ya, lembaga yudikatif. Oke? Nah, Mahkamah Agung itu punya dua wewenang teman-teman. Yang pertama, mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Jangan sampai kekecoh teman-teman, karena ini mirip dengan Mahkamah Konstitusi ya. Kalau Mahkamah Agung menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, sedangkan Mahkamah Konstitusi apa teman-teman? Menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar ya. Dan Mahkamah Agung juga mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Nah, ini ada di pasal 24A ayat 1. Oke. Nah, yang kedua nih teman-teman. Ketika Presiden memberikan gerasi dan rehabilitasi, ini dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Udah ada Mahkamah Agung, selanjutnya apa? Nah, ini dia lembaga yudikatif yang kedua, yaitu Komisi Yudisial ya. Komisi Yudisial mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Ya, untuk Komisi Yudisial, wewenangnya itu ada di pasal 24B ayat 1. Oke, teman-teman? Nah, kita udah membahas dua nih ya untuk lembaga yudikatif. Yang terakhir apa, teman-teman? Mahkamah Konstitusi. Oke, kita lihat. Mahkamah Konstitusi, ini dia nih wewenangnya. Yang pertama, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Tadi udah aku sebutin ya teman-teman. Ingat, jangan sampai terkecoh dengan wewenang Mahkamah Agung. Oke. Nah, yang kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dan yang keempat, memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Nah, ini juga tadi udah aku sebutkan ya teman-teman. Oke teman-teman, kita udah bahas nih teman-teman ya untuk lembaga-lembaga negara khususnya untuk tugas dan wewenangnya ya berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Gimana nih? Bingung nggak teman-teman?
Kalau masih ada yang belum hafal, teman-teman bisa stop videonya ya, lalu teman-teman screenshot dan teman-teman bisa hafalkan. Dan tadi ada beberapa hal yang aku sampaikan, jangan sampai teman-teman terkecoh ya, karena ada tugas dan wewenang lembaga negara yang mirip-mirip. Oke teman-teman? Sekian dulu nih video dari aku tentang tugas dan wewenang lembaga negara ya. Terima kasih nih buat teman-teman yang sudah menonton channel aku dan aku ucapkan salam sukses.